Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Krida Info, kepoin yuk. Oke teman, kita ketemu lagi. Dan hari ini hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 teman, saya akan kembali melaporkan mengenai update kereta cepat Jakarta-Bandung teman. Seperti biasa saya akan menelusuri jalan tol Padalenyi dan saya akan melaporkan progres pembangunan hari ini yang saya ambil dari mulai junction Pasir Koja sampai dengan Gede Bage teman, atau sampai dengan Tegaluar teman. Saya akan melaporkan buat Anda mengenai progres pembangunannya, dan saya informasikan juga bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini terus dikerjakan walaupun saat ini di kota Bandung ada PSBB ketat. Namun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dikejar targetnya sesuai dengan direncanakan, yaitu beroperasi pada bulan September tahun 2022 teman. Baik teman, saya akan melaporkannya buat Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengan Krida Info, check it out. Baik teman, kembali lagi dengan Krida Info dan saya akan laporkan. Ini dia posisi saat ini. Saya berada di kilometer 131.600 teman. Dan bisa dilihat teman bahwa progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus berlangsung teman. Dikerjakan secara masif, simultan dan berkesinambungan. Lihat saja teman bahwa ini proyek kereta cepat yang sekarang saya berada di junction Pasir Koja. Lihat ini dia teman, dikebut karena apa? Karena ternyata launcher erection sudah nyampe di sini dan sekarang tinggal menyambung dari long span junction Pasir Koja ini untuk ke selanjutnya ke arah barat teman, ke arah Jakarta. Dan ini kita lihat bahwa girder-girder sudah terpasang teman dari mulai sini, dari mulai junction Pasir Koja. Lihat teman, begitu indahnya, begitu kerennya, begitu menterengnya teman, kokoh sekali. Lihat saja teman, benar-benar indah sekali teman. Ini dia proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan yang pertama di ASEAN teman. Proyek kereta cepat juga di Thailand, katanya 20% tapi belum ada penampakannya. Dan ini kita Indonesia teman, merupakan yang pertama. Ini pilot project dan ini merupakan proyek awal. Karena apa? Karena Indonesia sekarang mendapatkan transfer ilmu dari China, dari Sinohydro dan sebagainya, yang jelas dari Railway China, mendapatkan ilmunya, teknologinya. Kita lagi belajar untuk nantinya kita bisa membangun sendiri. Ini dia, lihat teman, girdernya sudah sekian panjangnya teman. Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Dan ini saya informasikan bahwa bukan hanya Jakarta-Bandung teman, dan nanti akan diteruskan sampai ke Surabaya teman, sampai ke Surabaya. Untuk itu kita lihat ya apa yang disampaikan juga dari reporter asing. Ini dia proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini ternyata nantinya bukan melalui jalan tengah tetapi ke utara teman, ke arah Cirebon. Dan informasinya akan saya sampaikan. Ini dia. Untuk itu kita ikuti teman informasinya berikut ini. Selamat menyaksikan. First in the list is the Jakarta-Bandung High-Speed Railway. Indonesia's $6 billion Jakarta-Bandung High-Speed Railway was said to be 63.9% complete as of December last year, after its fifth tunnel, 1.88 kilometers in length, was bored through on the 15th of December last year. The 142.3 kilometers railway, financed by China and with construction led by China Railway Engineering Corporation, will carry people from the capital to Bandung in West Java Province at 350 kilometers per hour in just around 40 minutes. Transportation Minister released a route permit for a high-speed railway between Jakarta and Bandung, with stations located at Halim in Jakarta, Karawang, Wulini, and Tegaluar in Bandung, and also the Tegaluar Depot. The 71.6 kilometers of the track will be at ground level, 53.5 kilometers will be elevated
elevated, and 15.6 kilometers will be underground. After a fierce bidding war for the project between China and Japan, which China won, construction began last 2016. There are 13 tunnels and sub-grade sections on the railway, and the 80 kilometers of it runs on elevated structures, as assist by Kereta Cepat Indonesia, and China KCIC, the joint venture of Chinese and Indonesian state companies responsible for the line. Tunnels number 5, 3 and 7, have also been completed this year, after a number of delays, including a stoppage owing to the coronavirus. The railway is scheduled to begin operating in the second half of 2021. The Jakarta-Bandung High-Speed Railways is just a part of the 700 kilometers railway project that aims to connect Jakarta and Surabaya in just 6 hours. Oke teman, sekarang sudah mau sampai di interchange Kopo. Lihat, girdernya sudah terpasang teman. Ini dia, girder itu adalah tempat bantalan untuk terpasangnya nanti rel kereta cepat. Lihat teman, kerennya. Indonesia sekarang begitu maju teman, melesatnya. Ini dia, keren sekali, seperti kita berada di negara lain teman, seperti di negara-negara maju. Ini dia teman, karena kita juga akan menjadi negara maju. Ingat, tahun 2024, kurang lebih 3 tahun lagi, Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia teman. Kelima di dunia teman, akan menyusul negara-negara lainnya. Walaupun saat ini kita berada di posisi 15 untuk GDP-nya, tetapi diperkirakan karena akan melesat, kita punya infrastruktur yang begitu masifnya dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian juga ada undang-undang cipta kerja yang mempermudah investor masuk, sehingga kita akan kebanjiran para investor teman, sehingga GDP Indonesia akan melesat, melonjak jauh teman. Ini dia di sebelah Miko, lihat ini dia, box girdernya sudah terpasang sampai sudah 5 kilo saat ini teman, sudah 5 kilometer sudah terpasang. Ini dia, keren banget. Keren, inilah Indonesia teman. Jadi kalian jangan ragukan lagi, Pak Jokowi sudah membawa kita ke arah yang benar, ke arah kemajuan Indonesia. Indonesia maju, Indonesia modern, Indonesia makmur nantinya. Karena apa? Karena dengan GDP yang tinggi, sehingga banyak lahan pekerjaan, kemudian juga income-nya para pekerja Indonesia juga akan meningkat. Kemudian juga yang nganggur saat ini juga dapat kerja, sehingga nanti secara total, secara general, mayoritas Indonesia akan naik, tumbuh teman. Bahwa saat ini Indonesia memang masih urutan ke-16 dan ke-15 menyusul Meksiko. Tetapi tunggu 3-4 tahun lagi Indonesia akan melesat teman. Melesat sekali. Karena apa? Karena para investor berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke Indonesia, datang ke negeri kita untuk membangun usahanya, membangun pabrik, membangun apapun. Kometonya sudah nyampe sini dia teman. Ini dia di Cibaduyut saat ini, saya daerah Cibaduyut, dan lihat sekarang teman, sekarang sudah pemasangan di sini. Walaupun di sini subgrade, ini dia subgrade teman, artinya landed, berada di permukaan tanah. Tetapi kometonya sudah ada di situ untuk pemasangan box girdernya ke arah timur mungkin teman. Saya berada di sebentar lagi di interchange Muhammad Toha. Yang beton-beton itu teman, itulah kereta cepat Jakarta Bandung teman. Yang sekarang saya berada di posisi kilometer 138 teman, 138.400. Dan ini dia update-nya, progresnya sampai saat ini. Dia lihat tuh, lihat Muhammad Toha yang kemarin-kemarin belum dibangun, sekarang sudah pada berdiri teman. Lihat tiang-tiang, pilar-pilar straw-nya sudah terpasang teman. Dan ini tinggal pemasangan box girder. Ini saya berada di Muhammad Toha teman, interchange Muhammad Toha. Lihat, sudah pada berdiri tiangnya teman, sudah pada berdiri. Dan ini dia Indonesia saat ini. Yang jelas ini akan sampai ke Surabaya. Yang menurut informasi tadi bahwa ini akan melalui Cirebon, kemudian melalui
pantai utara, teman. Ya, yang jelas itu informasinya yang saya dapatkan, teman. Ini dia bahwa Indonesia saat ini bekerja sama dengan Railway China. Karena apa? Karena China mau mengalih teknologikannya ke Indonesia, teman, ke para insinyur Indonesia, agar para insinyur Indonesia bisa mampu nanti membangun sendiri kereta cepatnya untuk meneruskan sampai ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Banyuwangi, kemudian dari Jakarta ke arah baratnya sampai ke Pelabuhan Merak, teman, sehingga nanti akan terbangun trans kereta cepat Pulau Jawa, teman. Ini dia, kita harus optimis bahwa Indonesia akan segera meloncat jauh, teman. Modern, maju Indonesia, benar-benar bukan hanya slogan Indonesia maju, tetapi memang Indonesia maju keren. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih karena Pak Jokowi sudah bisa membanggakan kita, membanggakan sebagai bangsa Indonesia yang sebelumnya sangat dilecehkan, teman. Aduh, saya malu. Tahun 2010, tahun 2012 saya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Thailand. Indonesia belum punya MRT, belum punya LRT. Kita pelangap-pelongo, teman, di sana. Aduh, malu kita ketinggalan jauh. Tetapi saat ini bisa menyusul negara-negara yang sebelumnya melampaui kita. Tetapi saat ini kita patut berbangga, teman. Kita sudah punya LRT, sudah punya MRT. Bahkan ini adalah kereta cepat yang pertama di ASEAN, menyusul Malaysia, menyusul Thailand, menyusul Singapura. Karena apa? Karena mereka belum punya kereta cepat. Dan ini sudah 65%, sebentar lagi beroperasi, teman. Ini dia, kita sekarang berada di interchange Buah Batu. Ini dia, teman, bahwa proyek kereta cepat ini bukan main-main. Pak Jokowi tidak main-main. Tahun 2015 digagas, tahun 2016 peletakan batu pertama, tahun 2017 mulai dibangun, dan saat ini sudah 3 tahun lebih, sudah 65%, teman. Sudah 65%. Ini dia, teman. Ini bukan hoax, ini bukan prank, teman. Ini kenyataan bahwa Indonesia sekarang maju, teman. Maju, ayo kita bersatu, teman. Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, teman. Kita harus bersatu padu, teman, untuk membangun Indonesia. Bahwa memang Indonesia harus mengejar ketertinggalan, teman, dengan dibangunnya infrastruktur, baik itu jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, pembangkit listrik, semuanya dibangun untuk meningkatkan daya saing kita agar para investor masuk ke Indonesia. Ingat, kawasan industri juga di Batang, Jawa Tengah, kemudian juga kemarin diresmikan juga Pelabuhan Patimban. Itu adalah untuk mempermudah akses, teman, mempermudah akses, mempermudah para investor kita menanamkan modalnya. Mereka menciptakan lapangan kerja untuk kita, teman, untuk tenaga kerja kita akhirnya pada bekerja, dan ekonomi Indonesia akan meningkat. Ini dia, teman, sekarang berada di Gede Bage kurang lebih, teman. Ini dia ada perpindahan dari jalur kiri, ya. Nanti saya akan perlihatkan dari jalur kiri nanti akan pindah ke jalur kanan, bahwa kereta cepat ini memang ada perpindahan mulai dari Halim, asalnya di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, ke sebelah kanan, nanti pindah lagi ke kiri. Dan sekarang di sini, teman, akan ada perpindahan juga karena Tegaluar sendiri, stasiun Tegaluar ada di sebelah kanan saya, teman, atau kurang lebih di sebelah selatan Kota Bandung. Bisa saya jelaskan bahwa sebelah kiri ini adalah Kota Bandung, sebelah kiri. Sebelah kanan saya ini adalah Kabupaten Bandung. Jadi Tegaluar itu ada di Kabupaten Bandung. Sedangkan ini jalurnya sekarang berada di Kota Bandung. Oke, teman, ini dia. Ini dia posisinya yang sekarang sebentar lagi akan ada perpindahan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini dia, karena apa? Karena kita bekerja sama dengan Cina, karena Cina mau mengalih teknologikan teknologi Fusinhau ini ke Indonesia, dibandingkan Shinkansen. Jepang tidak mau alih teknologi. Jepang maunya dikerjakan sendiri, maunya mereka tidak mau alih teknologi. Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi pengennya alih teknologi supaya putra-putri Indonesia
putra-putra bangsa Indonesia mampu membangun kereta cepat. Ini dia teman, ini dia peralihan dari kiri ke kanan. Ini dia di daerah Gede Bage kurang lebih kalau di jalan konvensional. Nah, ini dia teman perpindahan, dan ini pindah ke tengah dulu, lalu ke arah kanan sana, stasiun Tegaluar. Nah, kemudian aksesnya dari Tegaluar ini teman, untuk mencapai kota akan dibangun juga LRT teman, Light Rail Transit gitu, LRT ya, Light Rail Transit. Oke. Jadi akan dibangun juga LRT nanti dari Tegaluar ini ke pusat kota Bandung. Berjejer sekali, berderet begitu menterengnya teman. Oke teman, balik lagi dan saya akan laporkan dari arah sebaliknya, dari arah timur teman. Ini dia, saya sekarang berada di daerah Gede Bage kurang lebih teman. Dan ini pilar-pilar yang saat ini saya berada di sebelah kiri teman, setelah perpindahan dari sebelah kanan dari sana. Dan ini terlihat teman bahwa ini secara masif dikerjakan terus secara simultan dari Jakarta hingga ke Tegaluar. Ini dikerjakan semua seksi teman. Ini dia, lihat, walaupun hari ini hari Minggu tetap dikerjakan teman, lihat tuh. Bahkan saya melihat malam-malam juga dikerjakan, malam juga tidak ada hentinya, 24 jam dikerjakan. Dan ini lihat tuh berderetnya teman, lihat teman, kokoh banget ini dia, bahwa kita tidak main-main ini membangun. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ini kereta cepat ini digagas tahun 2015. Kemudian tahun 2016 Pak Jokowi melakukan peletakan batu pertama di Walini. Kemudian tahun 2017 dibangun dan sekarang sudah 65%, bahkan mungkin sudah lebih. Karena akhir tahun 2020 kemarin 65% dan mungkin sudah lebih sekarang. Mungkin antara 66 atau 67%. Dan ini teman, kenapa menggunakan teknologi Fuxinghao dari China? Karena kalian tidak perlu ragukan lagi, mereka mengadopsi daripada teknologi Siemens Jerman yang dikembangkan di Cina tahun 2013 hingga sekarang. Dan saat ini sudah 17.000 km yang dibangun oleh Cina. Bisa dibilang bahwa belum ada laporan kecelakaan mengenai Fuxinghao yang terjadi di Cina. Dan kita membangun teman, ini adalah proyek pertama di Indonesia, membangun dari Jakarta hingga Bandung ini sejauh 142,3 km, yang nantinya yang biasanya Jakarta Bandung ditempuh dengan 3-4 jam, dengan menggunakan Fuxinghao Indonesia ini hanya menempuh waktu 36 menit sampai 40 menit saja teman. Banyak sekali terpangkasnya untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Progresnya sudah sangat signifikan teman, sudah sangat banyak perkembangannya. Oke teman, saya sekarang berada di kilometer 136.600 dan ini dia. Saya pantau dari arah timur ke arah barat teman. Ini dia box girder yang sudah terpasang teman, begitu panjangnya teman. Dan ini saya berada di hampir sebentar lagi di interchange Kopo. Ini dia, ini adalah Miko Mall di Bandung teman. Oke, kita lihat teman, begitu kerennya teman, begitu kerennya sudah terpasang box girder kereta cepat Jakarta Bandung yang terlihat teman. Ini dia, begitu kerennya, mentereng, indah banget teman. Ini dia, karena sekarang sudah 65% teman. Ya, sudah terlihat juga di situ ada instalasinya sudah terpasang teman, ada paralon di situ terlihat bahwa itu adalah instalasi untuk air kotor maupun untuk listrik dan sebagainya teman. Penampakan update progres pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung hari ini hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 teman. Ini dia berada di Bandung saat ini. Kerennya banget.
Indonesia memang keren di mana-mana teman, di mana-mana, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara teman dibangun, baik itu di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, di Pulau Jawa juga demikian. Walaupun banyak macam-macam seperti di NTT banyak dibangun bendungan, jalan, irigasi dan sebagainya. Seperti di Kalimantan sekarang juga sudah ada persiapan untuk ibu kota baru, dan termasuk juga ada jalan tol yang dibangun dan diresmikan kemarin dari Balikpapan ke Samarinda. Kemudian juga kemarin juga diresmikan jalan tol Trans Sumatera teman. Salah satunya adalah Palembang Betung. Kemudian juga diresmikan juga Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Lalu diresmikan juga adanya kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Kemudian juga ini dia di Jawa Barat, di Bandung, Jakarta Bandung, kereta cepat. Begitu masifnya membangun infrastruktur. Memang karena kita ingin mengejar ketertinggalan untuk meningkatkan daya saing kita teman, daya saing Indonesia, karena selama ini ketinggalan infrastrukturnya sehingga kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang lain, baik itu Malaysia, Thailand maupun Vietnam, sehingga mereka sebelumnya para investor itu memilih negara itu, sekarang sudah melirik Indonesia. Bahkan adanya undang-undang cipta kerja membantu untuk mempermudah masuknya Indonesia kemudian beroperasi. Bahkan lahan kawasan industri di Batang katanya gratis sewanya selama 5 tahun, termasuk perizinannya juga gratis. Nah itu lihat teman, terobosan-terobosan yang dilakukan Pak Jokowi untuk meningkatkan daya saing kita, akhirnya meningkatkan PDB atau GDP, kemudian juga akhirnya lahan pekerjaan tercipta begitu banyak, kemudian juga meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oke teman, saya kira saya cukup untuk melaporkan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Bandung. Wuih. Terima kasih sudah menonton.